Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Secara serentak, di berbagai daerah para santri mengikuti upacara dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan atas peran santri dalam menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan nilai-nilai keagamaan. Di Kabupaten Kendal, upacara peringatan Hari Santri digelar di alun-alun Kendal dengan Bupati Kendal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya para santri yang tertimpa reruntuhan gedung salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari menegaskan peristiwa serupa tidak boleh terulang kembali. Ia meminta seluruh pondok pesantren di Kendal untuk terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat layak operasi guna menjamin keamanan dan kelayakan bangunan tempat belajar para santri. Ya, ini peringatan Hari Santri pada tahun ini dengan tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Ini tentunya memberi makna ganda bahwa para santri di samping untuk menjaga bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan, termasuk juga ikut berkontribusi di dalam membawa Indonesia menjadi peradaban dunia. Kita berharap tentunya para santri ini terus berprestasi, tidak hanya di lingkungan masing-masing, tetapi di tingkat nasional bahkan di tingkat dunia. Dan kita berharap ikut terlibat di seluruh pembangunan, bukan hanya di keagamaan saja, tetapi di perekonomian, kemudian di kesehatan dan seluruh pembangunan yang lainnya, dan juga tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan adanya digitalisasi, para santri ini berharap untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, ini kalau untuk pembangunan kan sekarang yang untuk SLF ini mengantisipasi adanya pondok pesantren agar supaya tidak kejadian kayak di sana. Sekarang kan pemerintah kemudian mewajibkan untuk ber-SLF. Kalau kemarin masih belum. Ya, sebetulnya secara peraturan sudah diwajibkan, tapi memang tidak ada perubahan. Ya, nah ini diharapkan terus ada arahan SLF-nya itu digratiskan khusus untuk pondok pesantren. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Zainal Fatah, menyebutkan bahwa di Kendal terdapat 221 pondok pesantren, baik yang salaf maupun modern. Namun, dari jumlah tersebut, baru 162 pesantren yang terdaftar secara resmi di Kemenak. Yang terdaftar resmi itu ada 163, tapi juga ada yang akan dicabut karena sudah ada operasi. Ini tinggal 162. Kalau juga ada yang ini dalam proses perizinan, ada 5 kemarin. Kalau secara real itu sendiri ada berapa, Pak? Artinya yang termasuk yang belum terdaftar itu, Pak? Yang belum terdaftar, yang terdaftar banyak yang sudah daftar sih. Ya kan hasil dari verifikasi ke lapangan teman-teman penyuluh itu ada 210 ya Pak ya. Pak, kendala tidak terdaftar itu apa Pak? Kira-kira Pak? Ya karena belum memproses perizinan. Belum memproses itu barangkali yang pertama persyaratan untuk mendaftar izin belum tercukupi, belum terpenuhi. Kemudian yang kedua dari pimpinan pondok atau pengasuh pondok yang dahulu memberikan wasiat tidak usah ngurusi izin-izinan. Jadi juga pondok ngajarkan ilmu tidak usah izin. Jadi pesan dari Pak Iyanya begitu. Nah, Pak Iya dari mbahnya dulu begitu. Dari Kemenak sendiri ada tekanan nggak Pak? Artinya untuk segera mendaftarkan bagi. Nah, kalau kita melalui teman-teman di KUA penyuluh, kita dihimbau kepada pondok-pondok yang sudah mempunyai operasional untuk izin supaya eksistensi dia itu diakui oleh pemerintah. Kalau diakui nanti kan dia ada catatannya, kalau ada bantuan bisa diberikan, dan kita juga ada pengawasan kepada operasional dari pondok itu. Senada dengan itu, Ketua PCNU Kendal Kiai Haji Mustamsikin juga mengimbau seluruh pengasuh pesantren untuk segera melakukan pendaftaran resmi ke Kementerian Agama. Hal ini penting agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, Kemenak memiliki data yang akurat dan dapat memberikan pendampingan dengan tepat. Jadi kalau persoalan izin, kalau dulu itu MP ya, itu setelah adanya peristiwa ini, semua pondok pesantren sudah didata dan segera memproses perizinan.
Ini hanya soal administrasi aja, soal administrasi. Karena memang dulu itu dianggapnya bahwa perizinan itu tidak penting gitu. Kalau memang sudah kondisi kayak gini kan kita sudah semuanya mempersiapkan untuk persiapan perizinan. Dari PCM sendiri menekankan pada Ponpes untuk segera melakukan perizinannya. Iya, karena saya yakin semuanya ketika pondok pesantren itu dibangun juga sudah sesuai dengan yang direncanakan. Peringatan Hari Santri Nasional di Kendal berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, Kemenak, dan kalangan pesantren dalam meningkatkan mutu dan keamanan lembaga pendidikan keagamaan di daerah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter kami Wahyudi akan mengabarkannya untuk Anda. Terima kasih pemirsa, hari ini tanggal 27 Oktober yang mana merupakan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tahunnya secara serentak. Di Kabupaten Kendal, upacara peringatan Hari Santri dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Kendal dengan inspektur upacara Bupati Kendal Diah Kartika Permawati. Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus juga menyampaikan belasungkawa kepada para santri yang meninggal atas musibah tertimpanya bangunan gedung yang berada di Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Bupati Kendal juga mengatakan dengan adanya kejadian tersebut, para pondok pesantren di Kabupaten Kendal diharapkan dalam membuat bangunan harus layak ataupun punya sertifikat layak uji, yang mana dengan adanya bangunan yang kokoh, dengan ada bangunan yang kuat, tidak akan terjadi peristiwa seperti yang ada di Sidoarjo. Dari data Kementerian Agama Kabupaten Kendal, saat ini ada 221 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal, namun yang terdaftar di dalam Kementerian Agama Kabupaten Kendal baru ada 162, yang mana pondok yang sudah terdaftar ini baik pondok modern maupun pondok salaf. Bupati Kendal juga menghimbau kepada seluruh pengurus pondok agar mentaati aturan yang mana demi keselamatan bersama untuk menjaga keamanan bersama, agar semua pondok pesantren didaftarkan di Kementerian Agama dengan harapan ketika ada permasalahan atau ketika ada musibah semua terdaftar, sehingga dalam pemberian bantuan pemerintah juga akan mudah untuk memberikannya. Sehingga dengan adanya pendaftaran di Kemenak ini diharapkan semua pondok pesantren yang ada di Kendal sebanyak 221 tersebut bisa segera mendaftarkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal mengatakan bahwa persyaratan untuk mendaftarkan pondok pesantren di Kementerian Agama ada beberapa syarat. Salah satunya adalah pondok tersebut harus mempunyai santri, yang kedua mempunyai kurikulum, dan sudah ada kiai yang memenuhi persyaratan. Kementerian Agama Kabupaten Kendal juga menghimbau saat ini para pondok pesantren sudah dilakukan himbauan melalui masing-masing kecamatan, masing-masing pengawas di kecamatan, agar mereka bisa mendaftarkan pondok pesantrennya ke Kementerian Agama, sehingga ketika ada bantuan dan lain sebagainya akan mempermudah pondok pesantren tersebut. Demikian, kembali ke studio. Baik, rekan Wahyudi, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas.